Jumpa lagi kita di ibadah online ini. Hari ini kita akan beribadah dengan tema takut akan Tuhan, membuat hormat akan kemuliaannya. Nah, adik-adik selama beribadah harus dengan sungguh-sungguh, karena hadirat Tuhan hadir di tempat ini. Nah, adik-adik, sebelum kita memulai ibadah ini, kita berdoa dulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya. Bapak yang baik, terima kasih buat hari ini. Kalau kami boleh beribadah secara online, berkati adik-adik, biarlah boleh mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, dan Kau urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Nya. Kau pakai lidah bibir hamba-Mu agar menyampaikan sesuai dengan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik, setelah ibadah ini, adik-adik akan ada kuis. Nah, adik-adik ikutin ibadah dengan sungguh-sungguh ya, sampai berakhirnya ibadah. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman, pada pagi hari ini kita akan memperkatakan visi tahun 2021. Tahun 2021 adalah tahun integritas. Apa yang ada di dalam hatimu, apa yang ada di dalam pikiranmu, apa yang ada di dalam perkataanmu, apa yang kamu lakukan harus sesuai dengan firman Tuhan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom cucu-cucu Opa, apa kabar semuanya? Opa percaya Tuhan terus menyertai kamu semua. Tidak terasa sudah hampir 1 tahun sejak pandemi COVID-19 melanda dunia. Selama itu juga kita semua disembunyikan oleh Tuhan barang sesaat lamanya, agar kita semua masuk ke dalam dimensi yang baru. Dan Opa percaya kita semua sudah melihat penyertaan Roh Kudus di berbagai aspek kehidupan kita. Amin. Tahun 2021 adalah tahun integritas. Apa yang kamu perkatakan serta apa yang ada di dalam hatimu harus selaras dengan tindakanmu. Orang yang memiliki integritaslah yang akan terus maju dimanapun mereka berada, meskipun integritas membutuhkan waktu untuk dibuktikan. Makanya integritas itu salah satu elemen penting, terutama kamu yang masih muda dalam sekolah, kuliah, membangun karir, bisnis, dan networking. Orang yang berintegritas di hadapan Tuhan itu bisa menjadi dirinya sendiri, karena mereka membentuk moral, etika, perkataan, dan perbuatan yang diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga orang lain bisa melihat kalau ada sesuatu yang berbeda dalam diri kamu. Nih, Opa kasih tipsnya ya, supaya kamu bisa memiliki karakter yang berintegritas. Yang pertama, baca, renungkan, dan lakukan firman Tuhan. Itu adalah langkah awal kita. Di Alkitab banyak hal-hal yang harus kamu pelajari dan perhatikan, supaya secara etika dan moral kamu bisa menang di tengah dunia yang jahat ini. Orang yang berintegritas itu pasti dicari oleh sekolah, kampus, bisnis, atau kantor. Tetapi di satu sisi, banyak juga yang akan membenci kamu, karena sikap kamu yang kelihatannya seperti sok suci atau sok benar. Di saat kamu berbuat salah, mengakuinya, dan tidak mencari kambing hitam, puji Tuhan, kamu menunjukkan sikap yang berintegritas. Atau saat kamu tetap belajar di rumah, study from home, saat ini, meskipun guru kamu tidak ada di hadapan kamu terus, kamu tetap belajar dan berlatih soal. Puji Tuhan, kamu sedang belajar untuk bertanggung jawab. Terus belajar dan berlatih, karena integritas dilatih dalam aspek-aspek keseharian kita. Minta tuntunan Tuhan. Ini yang kedua. Perjalanan hidup ke depan tidak semakin mudah. Kita harus bisa mendengar suara Tuhan dan mengikuti tuntunannya. Karena tanpa Tuhan, kita tidak akan bisa apa-apa. Kita harus terus berlatih untuk bisa mendengar
dan mengenal suara Tuhan. Untuk memiliki hidup yang berintegritas tidak bisa instan, perlu waktu serta disiplin. Melewati banyak pengalaman dan pembelajaran sampai karakter tersebut bisa terbentuk. Yuk, tahun ini Upa ajak kamu memiliki hidup yang berintegritas. Teruslah berusaha sebaik-baik mungkin, dan hasilkanlah buah yang bisa dirasakan oleh orang-orang di sekitarmu, sehingga nama Tuhan bisa dimuliakan. Banyak orang yang semakin mengenal dan menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadi mereka. Upa mau doa buat kamu ya. Yuk, angkat tanganmu, kita doa yuk. Tuhan, Kau melihat anak-anak-Mu sedang mengangkat tangan di hadapan-Mu. Kau mengasihi mereka, Tuhan. Kau mengasihi anak-anak-Mu semua ini, Tuhan. Kamu berdoa buat mereka semua, dalam studi mereka, dalam pekerjaan, dalam pelayanan. Berkati melimpah, berkat-Mu melimpah buat mereka ya Tuhan. Ya Tuhan, penuhi mereka dengan roh-Mu. Tuntun mereka ya Tuhan, tuntun mereka. Dan kamu berdoa, biar apa saja yang diperbuatnya berhasil, dan mereka menjadi orang yang berintegritas. Tuhan, terima kasih buat kebaikan Tuhan. Berkat-Mu melimpah buat anak-anak-Mu ini Tuhan. Ini adalah cucu-cucu hamba-Mu. Dalam nama Yesus. Amin. Ya, ketemu lain kali. Kamu diberkati oleh Tuhan Yesus berlimpah, limpah. Amin. Shalom adik-adik yang di rumah, apa kabarnya? Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus yuk. Semua adik-adik yang ada di GB Blok M semuanya akan memuji Tuhan bersama-sama. Semua yang di rumah juga memuji Tuhan bersama-sama. Siapkan hati, siapkan tempat yang terbaik. Yang mau menari buat Tuhan, ayo berdirinya dari tempatnya. Kita mau joget buat Tuhan, kita mau bersyukur buat Tuhan. Kita mau katakan segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya, ayo tepuk tangan di hadapan Tuhan. Syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama
kita sorakan haleluya 3 kali yuk sama-sama. 1, 2, 3. Haleluya, haleluya, haleluya. Yeay. Haleluya, benar ya adik-adik, Tuhan Yesus itu baik, sangat-sangat baik. Siapa yang mau bilang Tuhan Yesus baik, angkat jempolnya di rumah. Ayo mana? Ye, kita mau joget buat Tuhan, kita mau bersuka buat Tuhan karena Tuhan Yesus baik. Ayo kita nyanyi buat Tuhan Yesus. Yuk, kanan kiri, badannya digoyang. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Ayo Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu rahmat bagiku. Hari berganti hari, amin, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Ayo jempolnya mana? Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Oh, sekali lagi jempolnya mana? Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi katakan, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Yang mau bilang Tuhan Yesus baik, beri tepuk tangannya 1 menit buat Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau Allah yang sangat baik bagiku. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah bersuka cita. Haleluya, amin. Kita akan mendengarkan Pentakosta ketiga. Ikuti teman-teman, adik-adik di rumah ya. Ada adik kita yang akan memimpin Pentakosta ketiga. Shalom, saya generasi Yeremia akan membacakan deklarasi Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia yang bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali lagi ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus
dan setelah itu Tuhan Yesus akan datang kembali. Amin. Haleluya, terima kasih Tuhan. Yuk adik-adik kita mau masuk firman Tuhan. Kita mau mendengarkan firman Tuhan, semuanya ambil sikap yang terbaik. Duduk diam di bawah kaki Tuhan, mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Yuk ikutin doa kakak semuanya, kita akan berdoa untuk firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk segala kebaikan-Mu, terima kasih untuk segala rahmat-Mu yang selalu baru setiap hari atas hidupku. Biarlah pada saat ini Tuhan, kami mau duduk diam di bawah kaki-Mu. Kami mau dengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, agar firman Tuhan menjadi kekuatan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan. Sebelum kita dengarkan firman Tuhan, yuk kita nyanyikan lagu Tuhan Engkaulah segalanya bagi hidupku. Semuanya ambil sikap dalam doa. Kita nyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh. Tuhan, Kaulah segalanya, dari lubuk hatiku ku mau berkata, ya Tuhan,
adik-adik yang di rumah, katakan, Tuhan Yesus, aku mengasihi-Mu Tuhan. Aku mencintaimu lebih dari segalanya. Ayo adik-adik di rumah bermazmur buat Tuhan. Katakan haleluya. Di hadapan Tuhan, ku puji, ku sembah Yesus selamanya, ku sanjung namamu. Katakan sekali lagi, terima kasih Tuhan. Kini kami siap dengar firman Tuhan. Yang siap dengar firman Tuhan sama-sama katakan amin. Halo, selamat hari Minggu buat adik-adik sekolah Minggu GB Blok M. Kembali kita berjumpa bersama dengan aku Kak Theo dalam ibadah online sekolah Minggu GB Blok M dalam YouTube channel GB Blok M. Jangan lupa ya, setelah ibadah ini selesai, jangan lupa untuk subscribe YouTube channel GB Blok M. Oke? Nah, pada kali ini adik-adik akan mendengarkan firman Tuhan. Tema firman Tuhan kita pada hari ini adalah takut akan Tuhan akan membuat kita melihat kemuliaan Tuhan. Judul yang sangat luar biasa. Dan juga pada tema firman Tuhan ini ada sebuah cerita loh. Ceritanya tentang apa sih Kak? Entar nanti aku akan sampaikan ceritanya. Namun sebelum kita mendengarkan cerita dalam firman Tuhan kali ini, aku ingin kasih tahu dulu nih. Adik-adik udah tahu belum sih artinya takut akan Tuhan? Nah, kan pasti bingung tuh dengar takut akan Tuhan tuh seperti apa ya? Apakah seperti takut melihat kegelapan? Oh bukan. Nah, pada kali ini aku akan menyampaikan kepada adik-adik apa pengertian takut akan Tuhan, supaya adik-adik lebih memahami firman Tuhan yang disampaikan pada hari ini. Oleh karena itu yuk, mari kita saksikan tayangan berikut ini.
Shalom adik-adik. Hari ini aku akan jelaskan mengenai apa sih pengertian takut akan Tuhan itu. Takut akan Tuhan itu adalah kehidupan kita yang mengasihi Tuhan dan menjauhi perbuatan dosa. Tetapi kenapa sih kita harus takut akan Tuhan? Jawabnya adalah, pertama, karena Tuhan adalah Allah yang menciptakan dunia dan kita sebagai manusia ciptaannya, sehingga kita wajib menghormati Tuhan dan menyembahnya. Yang kedua, mengapa kita harus takut akan Tuhan? Jawabnya adalah, supaya hidup kita diberkati Tuhan dalam segala hal. Dan jawaban ketiga kenapa kita harus takut akan Tuhan adalah supaya kita bisa melihat dan mengalami kemuliaan Tuhan. Nah, sekarang aku akan kasih tahu nih 4 tips bagaimana caranya agar kita bisa hidup dalam takut akan Tuhan. Tips yang pertama adalah rajin baca Alkitab. Tips yang kedua adalah rajin berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan. Tips yang ketiga adalah suka bersaksi kepada teman-teman akan kasih Tuhan Yesus. Dan tips yang keempat adalah jangan suka buat dosa ya. Nah, demikianlah adik-adik penjelasan mengenai takut akan Tuhan. Semoga bisa dimengerti ya. Nah, adik-adik, gimana? Setelah menyaksikan tayangan tadi, aku percaya adik-adik kini sudah lebih mengerti dan memahami apa arti dari takut akan Tuhan. Oleh karena itu, mari kita sekarang mendengarkan cerita dari firman Tuhan pada hari ini. Nah, cerita yang diangkat dari tema firman Tuhan hari ini adalah perjumpaan di Gunung Sinai. Nah, itu dia judulnya, perjumpaan di Gunung Sinai. Ceritanya tentang apa nih? Ceritanya pada garis besarnya adalah Nabi Musa menerima 10 hukum dari Tuhan dalam bentuk 2 loh batu di Gunung Sinai. Namun adik-adik, pada perjalanan cerita tersebut ada kejadian yang sungguh tidak mengenakan, ya, sampai membuat Tuhan marah loh. Kok bisa ya? Gimana ceritanya? Yuk kita saksikan bersama-sama aja ya. Cerita ini berawal ketika bangsa Israel telah keluar dari tanah perbudakan Mesir dan melalui laut Teberau, dan akhirnya oleh tuntunan Tuhan mereka sampai ke Gunung Sinai. Mereka menyambut sukacita kebebasan tersebut, dan Nabi Musa pun merasa sangat bersukacita dan sangat bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan atas pertolongan Tuhan yang luar biasa yang telah membebaskan bangsa Israel dari Mesir. Oleh sebab itu, Musa mengatakan kepada bangsa Israel bahwa Tuhan telah berpesan kepada bangsa Israel agar mereka menguduskan diri mereka, sebab Tuhan akan datang kepada mereka turun di Gunung Sinai dengan segala kemuliaannya. Dan akhirnya tibalah hari tersebut ketika kemuliaan Tuhan turun di atas Gunung Sinai. Namun rakyat Israel merasa ketakutan. Mereka gemetar melihat gunung yang bergejolak, melihat awan dan kemuliaan Tuhan turun di atas Gunung Sinai. Mereka demikian ketakutan. Mereka berseru kepada Musa bahwa mereka takut mereka akan mati jikalau mereka harus berhadapan dengan kemuliaan Tuhan yang demikian luar biasa tersebut. Apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Dengarkan,
Allah telah memberikan ketetapannya. Musa, bicaralah pada kami, maka kami akan mendengar. Tetapi janganlah Allah berbicara kepada kami, nanti kami akan mati. Dan karena Musa tahu mereka ketakutan berhadapan dengan Tuhan, akhirnya Tuhan menyuruh Musa untuk naik ke Gunung Sinai. Dan ketika Musa naik ke Gunung Sinai, dia menitipkan bangsa Israel kepada Harun saudaranya untuk menjaga bangsa Israel saat dia sedang berada di Gunung Sinai. Namun karena Musa berada selama 40 hari di Gunung Sinai, rakyat Israel mulai merasa tidak sabar. Mereka mulai merasa marah. Mereka merasa Musa meninggalkan mereka. Lalu mereka mendesak kepada Harun untuk membuatkan bagi mereka Tuhan yang terbuat dari patung. Oleh karena itu Harun, karena terdesak oleh mereka, Harun menyuruh mereka mengumpulkan seluruh emas-emas mereka yang akan dibuatkan menjadi patung yang akan mereka anggap sebagai Tuhan. Dan saat itu Nabi Musa di atas Gunung Sinai berhadapan dengan kemuliaan Tuhan. Dan Tuhan di Gunung Sinai memberikan hukum-hukumnya kepada Nabi Musa yang membawa untuk diberikan kamu keluar kepada dari orang tanah Mesir, Israel. dari tempat perbudakan. Jangan menyembah ilah lain. Namun saat itu, di saat bersamaan, sungguh Jangan membuat menyedihkan. bagimu patung Orang yang Israel dengan menyerupai tidak apa takut yang akan ada di Tuhan, langit, mereka atau di membuat bumi di bawah, patung atau di tuangan dalam dari air di bawah emas. bumi. Lalu akhirnya mereka menyembah patung itu sebagai Tuhan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Dan jadilah patung tersebut yang mereka sembah sebagai Tuhan, padahal itu adalah benda yang mati. Adalah hari Sabat. Dan di saat yang lain, Tuhan sedang memberikan hukum-hukumnya kepada Musa yang dituliskan dalam 2 loh batu. Di saat juga yang bersamaan, umat Israel sedang menari-nari, memuji-muji Tuhan yang palsu, yang dari patung terbuat dari emas. Mereka sama sekali tidak takut akan Allah, adik-adik. Istrinya, atau hambanya, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Cepat, turunlah dari gunung. Dan sikap bangsa Israel yang tidak takut akan Allah tersebut, yang menyembah patung yang terbuat dari emas, membuat Tuhan murka. Tuhan marah, dan Tuhan menyuruh Nabi Musa untuk turun dari Gunung Sinai dan menegur para orang Israel tersebut. Harun yang ketakutan melihat bangsa Israel menyembah patung, sangat ketakutan. Tiba-tiba Musa turun dari Gunung Sinai. Musa berteriak. Musa marah melihat kelakuan bangsa Israel yang tidak takut akan Allah tersebut. Akhirnya Musa melemparkan kepada bangsa Israel 2 buah loh batu tersebut dan dihancurkan di hadapan mereka sebagai bentuk kemarahan dari Nabi Musa atas sikap bangsa Israel yang tidak takut akan Allah. Namun Musa dengan gagah berani, tanpa takut sedikit pun, dia menghancurkan patung anak lembu emas tersebut sebagai bentuk kemarahan yang kudus. Dan bangsa Israel merasa ketakutan, bangsa Israel merasa bersalah, dan akhirnya Nabi Musa mengumpulkan Sekarang, siapa para yang ada orang di pihak Israel yang Tuhan, masih setia datang kepada padaku. Tuhan. Akibat dosa tersebut, ada 3.000 orang Israel yang mati kena hukuman Tuhan. Namun melalui peristiwa tersebut, adik-adik, bangsa Israel jadi bertobat. Mereka kembali kepada Tuhan, mereka kembali takut akan Tuhan, dan Tuhan akhirnya memulihkan mereka. Tuhan memberikan kepada mereka 2 loh batu yang baru berisi 10 perintah-perintah Tuhan. Dan akhirnya bangsa Israel hidup dalam takut akan Tuhan pada saat tersebut. Yuk adik-adik, marilah kita bersama-sama, baik adik-adik yang di rumah maupun kakak yang ada saat ini, kita semua hidup dalam takut akan Tuhan, supaya kita bisa mengalami kemuliaan Tuhan, supaya kita bisa melihat kemuliaan Tuhan dalam hidup kita.
dan kita bisa menghormati kemuliaan Tuhan dalam hidup kita, sehingga kita bisa mengalami berbagai mujizat dan berkat dalam hidup kita dan juga keluarga kita. Nah, adik-adik, setelah kita menyaksikan bersama-sama tayangan tersebut, kita jadi mengerti betapa pentingnya takut akan Tuhan. Ternyata, setelah kita lihat pada tayangan tersebut, orang Israel itu mendapatkan hukuman dari Tuhan karena mereka tidak takut akan Tuhan. Mereka membuat patung lembu emas dan mereka menyembahnya. Itu sungguh suatu pelanggaran kepada hukum Tuhan. Namun, ketika Nabi Musa menyadarkan mereka betapa pentingnya takut akan Tuhan, pada akhirnya orang-orang Israel bisa mengerti bahwa takut akan Tuhan adalah perintah yang sangat Tuhan berikan kepada orang Israel pada saat itu. Dan juga tentu kepada kita semua nih adik-adik ya. Kita semua anak-anak Tuhan, baik adik-adik yang di rumah maupun juga kakak saat ini, kita harus hidup takut akan Tuhan. Kenapa? Supaya kita bisa melihat kemuliaan Tuhan dicurahkan dalam kehidupan kita. Kita bisa menyaksikan mujizat-mujizat Tuhan. Kita bisa mengalami berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Papa mama bisa diberkati oleh Tuhan. Karena kita semua, aku Kateo dan juga adik-adik di rumah, kita mau hidup dalam takut akan Tuhan. Haleluya. Oke. Demikianlah firman Tuhan pada ibadah online hari ini. Nah, saat ini aku akan berdoa buat kita semua. Yuk, sama-sama semua adik-adik kita sungguh-sungguh hati, kita akan berdoa supaya apa? Supaya hidup kita boleh mengalami kemuliaan Tuhan. Mari yuk kita doa sama-sama, semua lipat tangannya ya. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur melalui ibadah online saat ini kami boleh mendengarkan firman Tuhan dan kami boleh mengerti betapa pentingnya takut akan Tuhan. Mari Tuhan kami berdoa, kami minta Roh Kudus mengajarkan kepada kami, membimbing kami untuk kami dalam hidup kami sehari-hari sebagai anak-anak Tuhan, kami hidup dalam takut akan Tuhan. Kami hidup mengasihi Tuhan, kami hidup menghormati nama Tuhan, menghormati hadirat Tuhan, menghormati kekudusan Tuhan, dan juga kami menjauhi perbuatan-perbuatan dosa yang Tuhan tidak suka. Ajarkan kami Tuhan menjadi anak-anak Tuhan yang hidup dalam takut akan Tuhan, supaya kami dalam kehidupan kami sebagai pribadi, baik di rumah bersama keluarga, bersama papa mama, bersama adik dan kakak, maupun nanti di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah sekolah, kami boleh mengalami kemuliaan Tuhan, kami boleh mengalami berkat-berkat Tuhan, kami boleh mengalami mujizat-mujizat Tuhan dalam kehidupan kami, dalam kehidupan keluarga kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Aku berdoa buat adik-adik sekolah minggu dari GBI Blok M. Tuhan Yesus berkati berlimpah-limpah. Berikan hikmat marifat. Berikan tuntunan dari Tuhan. Berikan urapan dari Roh Kudus ya Tuhan. Supaya kami semua dalam hari-hari terakhir ini sungguh-sungguh hidup berkenan bagi Tuhan. Kami hidup dalam tahun integritas ini supaya semua perkataan kami, semua yang kami pikirkan, dan semua perbuatan kami selama tahun ini bahkan seterusnya seluruhnya berkenan dan sesuai dengan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, jadikan kami semua teladan sehingga orang boleh melihat terang Kristus di atas kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, berkati kami semua pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Kita semua yang percaya sama-sama katakan, amin. Amin adik-adik, sesi firman Tuhan sudah selesai. Namun jangan live dulu, jangan meninggalkan ibadah online dulu ya. Setelah ini,
ada game show yang akan dibawakan oleh Karuti. Nah, semua adik-adik ikuti ya gamesnya ya. Oke, terima kasih atas seluruh sikap yang menghormati hadirat Tuhan selama mendengarkan firman Tuhan, dan kiranya Tuhan memberkati adik-adik berlimpah-limpah. Amin. Shalom pasukan. Semuanya masih bertahan di ibadah sampai jelang akhir ya. Nah, semuanya sudah dengar firman Tuhan tadi. Sekarang saatnya untuk kuis. Tapi sebelum kuis, kita mau ayat hafalan. Ayat hafalan untuk kelas kecil dulu ya. Mazmur 25 ayat 14a. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia. Sekali lagi untuk kelas kecil. Mazmur 25 ayat 14a. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia. Oke ya, kelas kecil nanti bisa ayat hafalan dibantu dengan papi maminya. Sekarang yang kelas besar. Kelas besar dari Mazmur 25 ayat 14. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukan kepada mereka. Sekali lagi untuk kelas besar. Mazmur 25 ayat 14. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukan kepada mereka. Kuisnya ada 3 pertanyaan. Siap ya, pasang telinganya baik-baik, kalau perlu catat dulu nih. Yang ke-1, apa yang Tuhan suruhkan kepada umat Israel sebelum Dia menyatakan diri? Nah, maksudnya sebelum Tuhan itu ketemu dengan umat Israel, apa sih yang harus umat Israel persiapkan? Ya, nanti bisa baca juga dari Keluaran 19. Lalu, pertanyaan kedua adalah, apa yang diberikan Tuhan kepada Musa dari atas Gunung Sinai? Ya, jadi waktu Musa ketemu dengan Tuhan di atas Gunung Sinai, waktu dia turun, nah dia bawa apa tuh? Yang ketiga, pelajaran apa yang kamu dapatkan melalui firman Tuhan hari ini? Pasti dong adik-adik, dengan pengurapan Roh Kudus pasti dapat hikmat. Apa sih pelajaran yang kamu dapatin dari ibadah hari ini, dari firman hari ini? Pasti bisa ya. Selamat mengerjakan semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom semuanya, hari ini kita mau memperkatakan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepas engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tapi itu tidak akan menimpa kamu. Engkau hanya menonton dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhanlah Ia tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat pada kemahmu.
Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia di dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom teman-teman, hari ini aku akan berdoa untuk Indonesia. Ya Tuhan, berkati Indonesia Tuhan, berkati juga Presiden dan Wakil Presiden ya Tuhan, supaya ia bisa membimbing bangsa ini dengan benar dan baik ya Tuhan. Berkati juga para medis ya Tuhan, Kau curahkan Roh Kudus pada para medis ya Tuhan, untuk merawat pasien dengan baik dan benar ya Tuhan. Berkati juga sekolah-sekolah yang ada di Indonesia ini ya Tuhan, supaya bisa kembali bersekolah ya Tuhan, dan mendapatkan ilmu ya Tuhan. Berkati juga pasien yang terkena COVID-19 ya Tuhan, agar ia bisa kembali beraktivitas semaunya ya Tuhan. Dalam anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari yang indah ini. Hari ini kami mau berdoa untuk gereja GB Blok M, di mana kami beribadah walaupun secara online. Supaya kami tetap beribadah dengan sungguh-sungguh, berkati semua ibadah berjalan dengan lancar dan baik. Bapa, saat ini kami berdoa buat hamba-hamba Tuhan yang melayani Engkau. Beri kekuatan untuk terus melayani dan menjangkau jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih-Mu. Berkati gembala kami Pak Niko dan Pak Edi. Kiranya Engkau senantiasa menjaganya, memberkatinya, untuk menjadi berkat dalam memimpin jemaat-Mu. Kami berdoa untuk generasi Yeremia. Berkatilah generasi Yeremia untuk menjadi alat-Mu dalam memenangkan jiwa-jiwa dan mengenal kasih Bapa, juga mendapatkan keselamatan dari Engkau. Terima kasih Tuhan, demikian seru dan doa kami. Kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, berpisah satu dengan yang lain. Nah, terima berkat Tuhan. Angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Angkat wajahmu dan hatimu kepada Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Biarlah segala berkat yang terbaik ini akan datang dalam kehidupanmu dan menjadi bagianmu. Kalau engkau dengan sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan dan melakukannya, diberkatilah keluar masukmu oleh Tuhan, diberkatilah engkau dengan hikmat dan kepandaian, diberkatilah apapun yang dilakukan tanganmu, dan biarlah berkat kasih karunia dari Allah di dalam anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus, bahkan persekutuan yang manis dari Allah Roh Kudus akan menyertaimu mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya, terima berkat Tuhan, katakan amin. Tuhan Yesus berkati.